Penumpukan sampah terjadi di sejumlah TPS di Kota Bandung. Sejak pembatasan pengangkutan ke TPA, pengolahan sampah menjadi lebih lambat. Dampaknya langsung terasa di lingkungan warga. Di pasar sederhana misalnya, tak hanya terganggu oleh bau, warga dan pedagang juga mengeluhkan belatung yang terbawa arus. Cuman baunya aja itu, baunya mengganggu sekali, nggak nyaman. Mengganggu sampai ke sini, kalau musim hujan belatung sampai ke sini. Ke bawah arus kan. Bawa arus, belatung. Saat ini, kuota pengiriman sampah dari Kota Bandung ke TPA Sari Mukti dibatasi sebesar 981 ton per hari, berkurang dari kuota sebelumnya sebesar 1.300 ton per hari. Hal ini membuat proses pengangkutan sampah terkendala. Sejumlah warga pun berupaya untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri, seperti warga di kawasan RW 06 Patra Komala. Selain menggunakan maggot untuk mengolah sampah organik, warga juga menggunakan insinerator untuk mengolah sampah basah dan kering di lingkungan sekitar. Jadi untuk satu kontainer itu satu terseda Bu ya, satu terseda itu setengah jam lah. Itu terbakar secara sempurna. Itu pun hasil pilahan Bu ya. Jangan ada botol parfum Bu ya, terus aerosol, kemudian botol kaca lah, itu besi nggak boleh. Ini yang standar kita tuh sudah 6-7 ton per hari. Ini kalau biar asapnya tidak mengganggu warga tuh kayak gimana? Satu temperatur harus stabil di 1000-1200. Kita bisa bakar dan tanpa asap itu. Yang dihindari styrofoam. Kalaupun mau bakar styrofoam itu harus dicampur dengan yang basah dulu. Gitu Bu, baru aman. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, tumpukan sampah setidaknya terlihat di 14 TPS yang ada. Upaya pengangkutan pun terus dilakukan secara bertahap. Selain pembatasan kuota, masalah cuaca juga menjadi hambatan dalam proses pengangkutan sampah di Kota Bandung. Setiap mulai musim penghujan itu akan ada gangguan terhadap manuver dan loading kendaraan kita di sana. Maka tidak heran kalau dalam waktu minggu lalu kendaraan kita sampai nginep di sana ada sekitar 43 unitan begitu. Karena tadi itu yang semula di dalam dockingnya itu bisa 3 truk sekaligus karena ada kendala manuver dan kendala deck untuk docking, untuk meloading membuang isinya itu ada gangguan sehingga yang semula rata-rata 3 hanya 1 saja gitu. Yang bisa membuka tongkangnya untuk menurunkan muatan. Nah, itu kendala pertama. Kendala keduanya itu manuver truk itu licin dan seterusnya sehingga perlu dibuatkan mekanisme manuver yang baru. Nah, itulah. Untuk mengatasi krisis sampah, pemerintah Kota Bandung menyiapkan penanganan menyeluruh dari hulu ke hilir. TPS yang didominasi sampah organik akan dipasang fasilitas biodigester. Teknologi RDF juga diterapkan di sejumlah TPS, salah satunya TPS Babakan Siliwangi yang bisa mengolah 5 ton sampah menjadi bahan bakar alternatif. Pemasangan insinerator juga menjadi salah satu solusi. Saat ini, Kota Bandung sudah memiliki 15 titik insinerator dan rencananya akan menambah 5 titik baru pada 2026. TPS sekarang revitalisasinya adalah untuk TPS yang lahannya luas, kita akan pasang beberapa fasilitas. Fasilitasnya apa? Tergantung dari sifat atau karakteristik sampah yang biasa menumpuk di situ. Kalau organik seperti di pasar Gede Bage, itu di pasar Gede Bage dan pasar Anyar, itu fasilitasnya adalah biodigester, termasuk juga di pasar Caringin. Karena pasar Caringin dikelola oleh PT sendiri, mereka pun sekarang sudah bekerja sama dengan pihak ketiga yang akan melakukan pengolahan sampah organik. Nah, sedangkan di tempat-tempat lain seperti di Tegalega, di Babakan Sari, dan di beberapa tempat itu sudah menggunakan insinerator untuk pemusnahan. Walhi Jawa Barat mengkritik solusi penanganan sampah dari pemerintah Kota Bandung. Pemasangan sejumlah alat seperti insinerator dinilai hanya akan menimbulkan masalah baru, seperti peningkatan produksi gas rumah kaca, serta menimbulkan senyawa beracun yang tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, beberapa alat serupa yang telah dimiliki Kota Bandung juga tidak terlalu efektif dalam membantu pengelolaan sampah. Masalah barunya pertama, kalau menurut Walhi, dia
belum terstandarisasi gitu ya alatnya, sehingga perlu diuji dulu. Maka sebelum membangun yang baru, 7 yang sedang dipraktekkan uji, biar masyarakat publik tahu apa dampak yang keluar dari kegiatan tersebut. Bahkan tidak pernah mencapai, klaimnya dalam 1 hari itu 6 ton alat-alat tungku bakar ini gitu ya, atau motah ini. Faktanya dalam sehari cuma 2 roda yang mereka bakar gitu ya. Artinya 2 roda dengan 6 ton yang diproyeksikan berapa? Sisanya kemana? Masih numpuk di jalan, masih numpuk di sepadan sungai, masih numpuk di tempat-tempat yang kosong gitu ya, dan tidak pernah direspon secara baik. Selain melakukan evaluasi terhadap alat yang digunakan, Walhi menyoroti pentingnya membangun kesadaran masyarakat terkait proses memilah sampah secara mandiri untuk memudahkan pengelolaan sampah di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.